Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizkyana. Saya Agis Duhabila. Saya Aditya Geraldi. Kami di sini akan mempresentasikan tugas fisika yang bertema pemanasan global. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Dan yang keempat, cara mengatasi pemanasan global. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah ketidakseimbangan konsisten di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Atmosfer bumi terdiri atas bermacam-macam gas dengan fungsi yang berbeda-beda. Kelompok gas alamiah yang secara alamiah menjaga suhu permukaan bumi tetap hangat disebut dengan istilah gas rumah kaca, yang meliputi uap, air, dan karbon dioksida. Gas rumah kaca yang paling banyak meningkat adalah metana, nitrogen, oksida, dan CFC. Sebenarnya gas-gas tersebut berfungsi mengatur suhu permukaan bumi agar tetap hangat untuk didiami. Tetapi jumlahnya semakin banyak, maka semakin banyak pula radiasi IM yang akan dipancarkan ke arah permukaan bumi dan menyebabkan suhu permukaan bumi semakin meningkat. Suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sebesar 0,74 plus 0,18 derajat selama 100 tahun terakhir. IPCC yang disebut Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan bahwa meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca disebabkan oleh aktivitas manusia yang berasal dari karbon dioksida yang merupakan hasil emisi pembakaran bahan bakar fosil. Adapun emisi gas rumah kaca global atau GHG menurut sektor. Yang pertama, limbah sebesar 3%, industri sebesar 29%, perumahan 11%, perkantoran 7%, transportasi 15%, pertanian sebesar 7%, penyediaan energi sebesar 13%, dan penggunaan lahan perubahan lahan hutan sebesar 15%. Selanjutnya yaitu penyebab pemanasan global. Yang ke-1, konsumsi energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil mengandung karbon, sehingga pembakaran karbon pastilah menghasilkan gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida. Selanjutnya, gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer berkaitan dengan gaya hidup dan jumlah penduduk. Yang kedua, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat mengalami pelapuran, misalnya daun, sayur, buah-buahan, kertas, dan kayu. Selanjutnya, sampah organik menghasilkan gas rumah kaca, yaitu metana,
yang diperkirakan bahwa 1 ton sampah organik menghasilkan 50 kg gas metana. Lanjut yang ketiga, kerusakan hutan. Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Gas karbon dioksida merupakan gas rumah kaca, sehingga kerusakan berarti hilangnya faktor penyerap gas rumah kaca karbon dioksida di atmosfer. Kemudian, dengan kerusakan hutan, tentu saja menyerap karbon dioksida tidak optimal, sehingga akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Yang keempat, pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang, yang menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Lanjut, sektor peternakan menyumbangkan emisi gas rumah kaca melalui kotoran hewan. Emisi gas rumah kaca peternakan meliputi 9% karbon dioksida, 37% gas metana, nitrogen oksida, serta amonia penyebab hujan asam. Selanjutnya, dampak pemanasan global. 1. Iklim tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan berkurang. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa daerah. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Daerah hangat akan menjadi lembah karena banyak air yang menguap dari laut. Kelembaban yang tinggi akan meningkat curah hujan. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, daerah akan lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, pola cuaca menjadi sukar diprediksi dan lebih ekstrim. 2. Peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, air pada permukaan air laut juga menghangat, yang berarti volume air di laut membesar karena pemuaian sehingga menaikkan tinggi permukaan air laut. Mencairnya daerah kutub membuat volume air laut naik. Dampaknya akan terjadi peningkatan permukaan air laut yang mungkin akan menenggelamkan sebagian daratan. 3. Pertanian. Orang berpikir bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini tidak berlaku di beberapa tempat.
Sebagai contoh, Kanada diuntungkan dengan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis akan semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat ditanam. 4. Kehidupan hewan liar dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sulit untuk menghindari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Akibat pemanasan global, hewan cenderung bermigrasi ke arah kutub atau pegunungan untuk mencari wilayah yang lebih dingin. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Tetapi, pembangunan yang dilakukan manusia akan menghambat perpindahan ini yang dapat membuat kemusnahan beberapa hewan. 5. Kesehatan manusia. Kenaikan suhu global telah memicu banyaknya penyakit yang berkaitan dengan panas dan kematian seperti stres, stroke, dan gangguan kardiovaskular. Penyakit DBD dan malaria juga memperluas wilayah serangan dan penularan yang lebih lama. Penyebabnya adalah dengan meningkatnya suhu daerah subtropis yang memungkinkan perkembangan patogen di daerah tersebut. Cara mengatasi pemanasan global. 1. Konservasi lingkungan dengan reboisasi penanaman pohon dan melakukan penghijauan lahan secara kritis. 2. Memakai energi yang bersumber dari energi alternatif seperti air, matahari, angin, dan bioenergi. Tujuannya agar penggunaan energi bahan bakar fosil berkurang. 3. Melakukan daur ulang dan efisiensi energi, serta upaya terhadap masyarakat luas dengan memberi pemahaman dan penerapan guna mencegah adanya pemanasan global. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.